Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darmais Podcast, senang sekali kita bertemu kembali dengan suasana dan tampilan yang berbeda. Bersama saya Muhammad Fahrudin yang akan memandu acara bincang-bincang sehat ini. Pada kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu kanker nggak pakai alarm, deteksi dini itu penting. Telah hadir bersama kita narasumber Dr. Denny Joko Purwanto, spesialis bedah, subspesialis onkologi, MMMKes. Nah, mungkin lebih lanjut kita sama-sama berbincang sama Dr. Denny. Dalam kesempatan ini sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Bagaimana rekan-rekan sahabat podcast Darmais? Insya Allah semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Mungkin 20 atau 30 menit ke depan kita akan bincang-bincang, Dok, terkait kanker. Mungkin saya akan sampaikan deskripsi tentang kanker, Dok. Mudah-mudahan nanti dikoreksi jika ada salah ya, Dok. Kanker merupakan penyebab kematian terbanyak kedua di dunia, Dok, setelah penyakit jantung. Banyak kasus baru terdeteksi saat sudah stadium lanjut, sehingga penanganannya lebih sulit. Padahal kanker bisa terjadi di bagian tubuh mana saja. Dengan melakukan deteksi dini atau pemeriksaan kesehatan secara berkala, kanker dapat ditemukan lebih awal, sehingga pengobatan lebih cepat dan peluang sembuh juga akan lebih besar. Baik, Dok, selanjutnya, ketika kita menemukan benjolan di tubuh, wajar jika muncul rasa khawatir hingga panik dan bertanya, apa jangan-jangan itu kanker, dokter? Sebenarnya kanker itu apa, Dok? Apakah setiap benjolan yang muncul di tubuh pasti kanker, Dok? Silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Fahrudin yang sudah membuka introduction-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darmais Podcast, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Berbicara tentang kanker, betul sekali bahwa kanker ini merupakan suatu masalah kesehatan sekarang ini yang sudah memang bergeser dari penyakit-penyakit yang namanya communicable disease menjadi non-communicable seperti kanker ya. Tentu tidak semua benjolan itu kanker ya, banyak sekali benjolan-benjolan sebetulnya itu adalah tumor-tumor jinak ya. Namun kita harus waspada terhadap kanker ini ya, karena kanker ini memang sering tidak bergejala dan banyak masyarakat atau pasien-pasien datang dalam kondisi keadaan lanjut memang karena kurangnya informasi dan edukasi. Mudah-mudahan dalam acara podcast Darmais ini kita bisa melakukan edukasi kepada masyarakat dan pasien sehingga tidak takut untuk melakukan deteksi dini maupun pengobatan terhadap kanker. Baik. Oke, selanjutnya, Dok. Bagaimana seseorang bisa terkena kanker? Apa yang bisa menjadi penyebab sel-sel dalam tubuh itu tumbuh tidak normal dan berkembang secara tidak terkendali? Silakan. Baik, jadi sampai saat ini banyak kanker itu tidak diketahui penyebabnya ya. Ada beberapa faktor-faktor risiko, misalnya infeksi, kemudian iritasi-iritasi kronis ya. Tapi sebetulnya banyak yang belum kita ketahui. Adapun beberapa faktor-faktor risiko ya, itu memang kadang tidak bisa dihindarkan ya, seperti gaya hidup yang saat ini terjadi ya. Tapi sebetulnya faktor risiko itu bukanlah suatu penyebab ya. Namun kita kalau punya faktor-faktor risiko itu tentu kita harus lebih aware atau lebih waspada terhadap adanya penyakit kanker di dalam tubuh kita. Oleh karena itu anjuran kami deteksi dini. Jadi tentu tidak semua benjolan itu adalah kanker. Banyak juga tumor-tumor jinak. Namun sebaiknya kita perlu waspada ya. Lebih baik kita mencurigai bahwa benjolan itu suatu kanker
sebelum dibuktikan ternyata jinak. Karena dengan demikian, masyarakat atau pasien akan cepat mencari pertolongan. Dibandingkan kalau terlambat, ya menganggap suatu benjolan itu terjadi yang wajar atau jinak, tapi sebaliknya malah terdiagnosis kanker sehingga terlambat. Namun walaupun begitu, jangan khawatir, tidak semua benjolan itu kanker. Yang penting adalah cepat melakukan pemeriksaan kepada tenaga-tenaga medis yang terdekat dengan Anda. Baik. Benarkah kanker bisa menyerang siapa saja, bahkan tidak terkecuali juga untuk anak-anak? Ya, betul. Jadi kanker ini memang bisa menyerang baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua. Banyak kanker-kanker yang memang itu tergolong untuk anak-anak, dewasa, bahkan orang tua. Yang penting kita harus waspada terhadap adanya kanker seberapapun usia masyarakat atau pasien tersebut. Oke. Dokter, kanker juga memiliki banyak jenis dan bisa muncul di bagian tubuh mana saja. Lalu jenis kanker apa saja yang paling sering terjadi, dokter, khususnya di Rumah Sakit Kanker Darmais? Baik, ya. Memang sebagian besar kanker itu kanker padat, ya. Ada sebagian yang memang juga kanker non padat seperti kanker darah, ya. Tapi memang kebanyakan itu adalah kanker padat. Nah, kanker padat ini memang gejalanya adalah biasanya kalau itu terdeteksi suatu benjolan, ya memang kita bisa mengetahui. Tapi banyak juga kanker-kanker yang memang tidak terdeteksi suatu benjolan. Frekuensi di Darmais sendiri memang yang masih mendominasi paling banyak memang adalah kanker payudara, ya. Tapi kanker-kanker lain pun juga banyak dalam hal ini seperti kanker leher rahim, ya, kanker paru yang memang mempunyai angka mortalitas yang paling tinggi, ya. Tapi sebetulnya semua kanker bisa terjadi, ya. Oleh karena itu, ya memang masyarakat dianjurkan untuk bisa mengetahui bagaimana cara melakukan pemeriksaan sendiri, kemudian pemeriksaan deteksi dini dan pengobatannya dengan baik. Baik, Dok. Seringkali pasien mendengar, Dok, seseorang yang ingin berobat karena kanker baru diketahui sudah berada pada step lanjut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah pertumbuhan kanker memang sulit dikenali sehingga baru terdeteksi saat kondisinya sudah begitu parah, Dok? Betul, jadi banyak kanker-kanker ini memang tidak bergejala, ya. Apalagi kanker-kanker itu kalau yang tersembunyi dalam tubuh kita. Berbeda kalau suatu kanker itu berada di permukaan tubuh yang bisa mudah teraba atau terlihat. Misalnya pada kanker payudara, ya bisa teraba suatu benjolan, ya, kanker-kanker lain, ya. Tapi tentu kanker-kanker yang sulit deteksi seperti kanker paru, kanker otak dan lain-lain, ya, kanker ovarium misalnya itu sulit sekali, ya. Sehingga masyarakat memang datang sering dalam keadaan terlambat, ya. Kedua, memang kadang pasien sendiri takut untuk berobat, ya. Setelah mengetahui adanya suatu benjolan, kemudian masyarakat atau pasien tersebut takut memeriksakan diri, bahkan takut mengobatinya, ya. Ketiga, ya masalah informasi, ya. Banyak informasi-informasi yang beredar di masyarakat itu tidak cukup baik, ya. Nah, sehingga memang itulah kewajiban kita supaya kita bisa memberikan informasi dan edukasi yang baik sehingga masyarakat maupun pasien tidak datang terlambat untuk mengobati kankernya. Nah, selanjutnya, Dok, jika sudah muncul tanda atau gejala kanker, apa yang sebaiknya diperhatikan dan diwaspadai, Dok? Ya, jika
masyarakat ya atau pasien gitu mewaspadai adanya suatu kanker, ya cepatlah melakukan pemeriksaan. Ya, tentu fasilitas kesehatan di negara kita cukup banyak, ya. Dari vaskes tingkat 1 sampai ke rumah sakit lain yang sifatnya paripurna. Yang penting, jika sudah mengetahui adanya suatu gejala kanker ataupun tumor, cepatlah melakukan pemeriksaan. Tidak perlu khawatir, ya. Saat ini modalitas untuk melakukan pengobatan kanker sudah banyak tersedia, ya. Demikian juga tentu di Rumah Sakit Kanker Darmais yang memang rumah sakit paripurna, sehingga bisa melakukan upaya, ya, baik deteksi dini sampai pengobatan sampai rehabilitasinya di Rumah Sakit Kanker Darmais. Baik dok, pasien kan awam nih dok, kadang-kadang mereka pengen tahu ada istilah stadium dok. Ada stadium 1, 2, 3, dan 4, dan bahkan ada istilah metastasi dok. Betul. Itu apa dok maksudnya dok? Ya betul, jadi ada pepatah begini, the biology is the king, selection patient is the queen, and maneuver operation and treatment is the prince and princess. Jadi memang kita harus mengetahui jenis kanker dan tumornya, ya. Dan saya rasa banyak sekali informasi-informasi yang didapat dari masyarakat. Kedua, stadium tentu, ya. Banyak stadium-stadium ini bisa diketahui dari deteksi dini, sehingga kita bisa mengetahui dari stadium 0. Stadium 0 itu artinya dia terkena kanker tapi tidak bergejala dan memang stadiumnya masih dini sekali, ya, yang disebut dengan kanker in situ, ya. Kedua adalah kanker yang early, ya, artinya kanker yang awal. Kanker yang awal itu disebutnya stadium 1 dan stadium 2, ya. Bergantung dari ukuran tumor, kemudian juga kelenjar getah bening, dan apakah ada metastasis. Nah, kalau sudah stadium 3, kita sebut dengan stadium lanjut lokal. Biasanya tumornya sudah besar, ya, sudah melengket ke jaringan sekitar, tetapi belum mengadakan metastasis atau penjalanan lebih jauh, ya. Namun, kalau sudah terjadi metastasis atau penyebaran lanjut ke organ-organ yang jauh, itu kita sebut dengan stadium 4 atau stadium metastasis, ya. Dan memang, ya, setelah kita mengetahui sifat tumor dan stadiumnya, kita akan melakukan terapi dan kita akan mengetahui bagaimana prognosis atau kemungkinan kesembuhan dari pasien. Ya, tentu lebih awal akan lebih baik, ya, hasilnya, ya. Oleh karena itu memang kita harapkan dari stadium 0 atau stadium awal bisa terdeteksi dan pasien bisa melakukan pengobatan, karena hasil yang bagus itu adalah memang pada stadium-stadium awal dibandingkan dengan stadium-stadium yang sudah lanjut. Baik dokter, dokter kan sudah berpengalaman dok di bidang kanker, ya, khususnya bidang onkologi. Nah, untuk mendiagnosa kanker itu apakah cukup dok bisa dilihat hanya dengan kasat mata atau memang harus melakukan penegakan diagnostik dulu dok? Nah, sekaligus bagaimana sih dok untuk menentukan stadium penyakit tersebut dok? Iya, memang betul. Jadi, ya, memang dalam melakukan atau menegakkan suatu diagnosis, ya, tentu kita harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dari awal adalah tentu riwayat dari pasien, ya. Kita tahu kalau pasiennya itu memang merasakan suatu pertumbuhan selnya itu cepat, ya, itu pasti dia sifat tumornya itu progresif dibandingkan dengan yang lambat. Jadi riwayat pasien ini sangat penting sekali. Kemudian faktor-faktor risiko pasien juga kita harus tanyakan, ya. Kedua, pemeriksaan klinis atau pemeriksaan fisik, ya. Nah, ini tentu kemampuan banyak tenaga-tenaga medis, dokter sudah bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan klinis. Ketiga, pemeriksaan-pemeriksaan radiologis, pemeriksaan-pemeriksaan penunjang,
ya itu sangat penting. Ya dari yang sederhana sampai yang paling canggih. Apapun yang ada fasilitas di vaskes tersebut, ya bisa radiologis yang sederhana sampai yang paling canggih. Ya tentu kalau Anda ke Darmais ya dari pemeriksaan radiologis foto, ya kemudian scanning, bahkan sampai PET scan juga ya itu bisa dilakukan ya. Ketiga, memang setelah pemeriksaan radiologis juga pemeriksaan laboratorium darah ya. Kadang-kadang kita memerlukan pemeriksaan tumor marker ya yang bisa mendeteksi lebih awal dari penyakit kanker tersebut. Kemudian yang paling menentukan sekali memang pemeriksaan adalah diagnosis itu dari pemeriksaan patologi anatomi. Karena dari situlah tumor itu bisa didiagnosis dengan lebih pasti. Karena dari pemeriksaan patologi bukan hanya tumornya, tapi juga sifat-sifat biomolekulernya. Ya, kita bisa memeriksa imunohistokimianya, pemeriksaan genomiknya dan lain-lain. Ya, nah sehingga dalam menentukan stadium, ya tentu dari semua faktor-faktor tersebut, ya stadium bisa dilakukan. Pertama adalah stadium klinis, ya sehingga pasien datang kepada kami sebagai petugas medis itu kita mengetahui stadium klinisnya. Karena stadium klinis ini akan menentukan pengobatannya ya. Tentu setelah stadium klinis nanti setelah ada hasil patologi kita akan mendapatkan stadium patologi ya. Nah, ada pula kadang-kadang pasien yang berobat tentunya masih berobat adalah pada stadium-stadium residif ya, itu juga bisa ya. Tapi yang penting memang pemeriksaan-pemeriksaan itu harus dilakukan dengan teliti ya. Saat ini memang ya pemeriksaan-pemeriksaan tersebut bisa dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan ya. Namun ya kalau memang tentu sahabat-sahabat podcast Darmais ya akan memeriksakan di stadium di Rumah Sakit Kanker Darmais, tentu akan lebih teliti lagi ya, sampai pemeriksaan radiologis yang paling canggih, pemeriksaan laboratorium darah yang lebih canggih sampai genomik, dan juga pemeriksaan patologi anatomi ya sampai pemeriksaan imunohistokimia bahkan genomik ya. Sehingga dari stadium tersebut kita bisa menentukan terapi dan prognosis kemungkinan dari penyakitnya, atau kata lain adalah bagaimana sih faktor yang akan menentukan kesembuhan nantinya. Baik dokter, setelah diagnosis tegak dok, kita bicara tentang treatment ya dok, pengobatan. Baik, pengobatan ya. Dokter mungkin bisa jelaskan secara singkat dok, apa saja terapi kanker itu dok? Setahu saya sih hanya 3 dok, bedah, radiasi, sama kemoterapi. Mungkin menurut pendapat dokter seperti apa? Baik, ya jadi tidak perlu khawatir tentang pengobatan kanker saat ini ya, karena banyak informasi di masyarakat mengenai terapi-terapi kanker ini cukup menyesatkan sehingga pasien ini datang dalam keadaan terlambat ya. Memang secara kasarnya gitu ya, jadi pengobatan kanker itu dibagi beberapa. Yang pertama karena memang kanker ini kebanyakan kanker padat ya. Oleh karena itu kebanyakan memang terapi utama adalah operasi ya, sahabat podcast, tapi tidak perlu khawatir tentang operasi ini ya. Karena operasi-operasi sekarang banyak minimal invasif ya, apalagi stadium-stadium awal ya, yang dulunya harus operasi besar ya, sekarang de-escalating namanya, jadi operasi-operasinya lebih minimal ya, dan sehingga pasien mempunyai kualitas hidup yang baik ya. Bahkan kalaupun pembedahan itu harus dilakukan dengan rekonstruksi, kita menyiapkan rekonstruksi sehingga pembedahan itu mempunyai kualitas hidup yang baik, kemudian juga tumornya bisa sembuh, ketiga juga estetikanya akan dipertahankan. Kedua, sistemik terapi memang ya. Nah, kebanyakan sahabat podcast Darmais, banyak masyarakat itu takut operasi, takut
sistemik terapi takut apa namanya kemo. Wah, kalau kemo katanya nanti sel-sel tubuh normal juga itu juga kena ya gitu. Nah, memang sistemik terapi ini banyak ya. Ada yang namanya kemoterapi, ada yang namanya hormonal terapi, ada yang namanya imunoterapi, ada yang namanya targeting terapi ya. Nah, semua terapi-terapi ini sekarang itu lebih presisi, yang disebut precision medicine, dan sangat individual, tidak sama setiap pasien itu ya, sehingga tidak perlu takut. Sekarang pun tentu deeskalating ya. Jadi terapi-terapi ini lebih nyaman di pasien ya, tidak menakutkan seperti dulu lah gitu ya. Tapi yang penting tentu akan disesuaikan dengan keadaan pasien dan ketersediaan pengobatan di tempat vaskes tersebut ya. Tentu kalau di Darmais kita mempunyai fasilitas semua hal itu ya. Ketiga, radioterapi, betul ya. Nah, radioterapi pun sangat maju sekarang ya. Radioterapi juga dibutuhkan, kita punya misalnya linek terapi, IORT, sekalian bahkan intraoperatif radioterapi sekarang sudah bisa ya, sehingga lebih minimal efek sampingnya dan mendapatkan kesembuhan yang lebih baik ya. Tapi selain modalitas tersebut, memang kita juga harus punya terapi-terapi suportif penunjang lain. Rehabilitasi penting ya. Jadi pasien-pasien kanker itu di rehabitnya gitu ya, kebiasaannya dikembalikan lagi, pekerjaannya dia bisa mengembangkan. Sebab pasien-pasien kanker itu mempunyai juga kualitas hidup dan produktivitas yang baik, sama dengan orang-orang sehat lainnya ya. Kemudian selain rehabilitasi medik juga adalah paliatif ya. Dan ingat, paliatif ini sangat penting ya, karena kita ingin mendapatkan kualitas hidup bukan hanya untuk stadium-stadium lanjut sebetulnya ya. Jadi rehabilitasi ini memang bisa dilakukan pada tahap-tahap awal sehingga pasien mempunyai kualitas hidup dan kesembuhan yang baik ya. Jangan lupa juga tentu adalah supporting terapi lain ya. Memang sangat penting adalah semangat dari pasien, kemudian juga suportif dukungan dari keluarga, dukungan dari lingkungan, dukungan dari masyarakat ya. Nah, sangat menjamin kualitas hidup ini. Jadi tidak hanya terapi-terapi secara medis ya, yang memang itu terapi utama, terapi juga terapi-terapi dukungan ya, itu juga sangat penting ya. Apalagi faktor-faktor spiritual ya. Negara kita memang kebanyakan kita bermasyarakat, bangsa Indonesia adalah bangsa religius ya. Jadi memang terapi-terapi ini sangat juga ditunjang oleh semangat dan supportingnya ya. Jangan lupa juga ya, tentu kita ya sebagai tenaga medis ya, kita semua sama-sama adalah sifatnya upaya dalam penyembuhan ya. Sebab yang memberi kesembuhan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Tapi percayalah ya, upaya-upaya kita sesuai dengan pedoman sehingga didapatkan suatu kesembuhan yang baik untuk pasien. Baik dok, sekarang ada mitos nih dok di masyarakat luar dok, khususnya nanti para pemirsa Darmais Podcast nih dok. Jadi katanya kalau divonis kanker itu yang terbayang itu adalah vonis kematiannya dok. Nah, bagaimana menurut pendapat dokter dok, biar nanti masyarakat memahami bahwa jenis kanker itu juga sangat bergantung terkait hasil pengobatannya. Tadi dokter bicara tentang support system dari supporting keluarga. Nah, mungkin bagaimana dok? Ya, memberikan informasi tentang berita kanker kepada masyarakat atau kepada pasien ini memang perlu sekali kehati-hatian dan kebijaksanaan yang baik ya, sehingga pasien tidak takut ya. Kanker bukanlah akhir dari segala-galanya. Kanker itu adalah awal dari kehidupan kita untuk berjuang bersama-sama ya. Dan tentu yang penting adalah perjuangan kita ya. Karena pahala kita itu dari perjuangan, bukan di hasil ya sebetulnya. Nah, jadi memang banyak kanker-kanker ini dikatakan remisi atau sembuh ya.
bukan suatu akhir atau kematian, ya. Pada stadium-stadium awal, ya, itu pasien-pasien kanker mempunyai harapan hidup dan kualitas hidup yang sama sebetulnya dengan orang-orang yang sehat, tetapi tentu harus dilakukan terapi yang sesuai dengan pedoman yang baik, ya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan, ya. Yang penting bisa berobat dengan baik, ya, bisa teratur, dan memang semoga mempunyai kualitas hidup yang baik, ya. Banyak pasien-pasien kanker, ya, itu produktivitasnya tinggi, ya, bahkan bisa lebih meningkat, ya. Ada beberapa pasien-pasien kita justru yang terkena kanker itu malah dia membuat suatu kelompok survivor, kelompok organisasi sosial, ya, yang justru dengan begitu hikmahnya dia bisa membantu masyarakat. Ya, banyak sekali mereka ini sangat membantu kami, ya. Para survivor ini yang dikatakan pasien-pasien yang sudah dikatakan remisi atau sembuh ini banyak sekali bantuannya, ya, terhadap kami, ya, sehingga mereka bisa mengedukasi kepada pasien atau masyarakat, ya. Jadi jika pasien terkena kanker, justru itu adalah awal dari perjuangan yang banyak akan memberikan pahala baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Baik, Dok. Jadi saya pernah baca nih, Dok, bahwa faktor genetik, ya, Dok, keturunan juga sangat berperan dalam timbulnya sebuah keganasan atau kanker, Dok. Nah, apakah, Dok, kita itu bisa terhindar, Dok, dari kanker? Setidaknya kita dapat mengurangi risiko ujung-ujungnya kita kematian, ya, Dok. Padahal kematian kan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kalau orang muslim, ya, Dok. Betul. Kira-kira bagaimana, Dok, menghindarinya itu, Dok? Ya, memang sampai saat ini seperti saya katakan pertama, kanker itu belum tahu banyak penyebabnya, ya. Adapun faktor-faktor resiko, ya, misalnya keluarga atau familiar cancer, ya, itu memang perlu diteliti lebih lanjut karena memang kebanyakan kanker itu sifatnya sporadik, ya, dia timbul sendiri, ya, gitu. Hanya sebagian kecil yang sifatnya diturunkan, ya. Itu pun tentu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, ya. Jadi kalau ada keluarga kita, ya, itu terkena kanker, bukan berarti kita juga akan terkena kanker, ya. Yang penting kita harus lebih waspada dan harus lebih rajin memeriksakan, ya. Di Darmais sendiri, sahabat podcast Darmais, banyak pemeriksaan genomik, ya. Pemeriksaan genomik ini memang itu adalah untuk menentukan seberapa besar resiko dari pasien terkena kanker, ya. Silakan kalau ingin memeriksakan, ya, sehingga tidak perlu takut lagi apakah ini suatu kanker yang diturunkan, ya, atau familial, ya. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Silakan lakukan pemeriksaan genomik jika ada salah satu keluarga kita yang menderita kanker. Banyak kanker-kanker ini sifatnya sebutnya sporadik yang tidak diturunkan oleh keluarga. Oke, baik, Dok. Nah, kalau kita bicara tentang deteksi dini kanker, Dok, orang juga sama nih, Dok. Betul. Takut, Dok. Takut, nanti saya diperiksa malah saya positif nih. Nah, bagaimana, Dok? Baik. Pernyataan dokter agar masyarakat pemirsa Darmais Podcast ini jangan takut untuk deteksi dini, dan bagaimana, Dok, fasilitas yang ada yang di rumah sakit kami tentang deteksi dini kanker, Dok? Silakan. Ya, memang tentu banyak, ya, dari masyarakat ini khawatir, ya, untuk melakukan deteksi dini, bahkan melakukan medical check up saja itu khawatir, takut penyakitnya ketahuan. Justru malah ketahuan sejak dini akan mempunyai kesembuhan yang lebih baik, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Ya memang kalau kematian sih ya wallahu alam, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan Tuhan tidak akan mengubah nasib kalau kita sendiri tidak akan mengubahnya. Itulah deteksi dini, ya, yang penting. Karena kanker ini banyak tidak bergejala, ya. Yang penting justru adalah deteksi dini, ya.
Early detection is the best protection and save your lives ya. Jadi deteksi dinilah ini yang akan memprevensi kita dan akan mengobati kita dan akan menyelamatkan hidup kita ya. Nah, apa sih deteksi-deteksi dini yang ada di Rumah Sakit Kanker Darmais ya, sahabat podcast? Sebenarnya cukup banyak ya dan semua bisa dilayani ya. Tentu sahabat-sahabat podcast jangan khawatir, lakukanlah pemeriksaan deteksi dini dahulu ya. Bagi wanita ya pemeriksaan sadari, periksa payudara sendiri ya. Kemudian juga pemeriksaan misalnya kanker kulit ya, untuk pemeriksaan kulitnya ya. Pemeriksaan lain pun ya wanita ya melakukan pemeriksaan misalnya seperti pap smear maupun genotyping HPV itu sudah banyak tersedia di Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Namun yang penting adalah di Darmais sendiri pemeriksaan deteksi dini dari sifat genomiknya sudah bisa ketahui ya. Jika saya ingin tahu dong nih, kira-kira saya punya nggak resiko penyakit kanker ya. Nah, di Darmais tersedia pemeriksaan genomik ya, itu baik genomiknya dari darah ya, kadang-kadang dari buccal swab ya, itu tidak perlu memeriksa darah, kadang-kadang ya kita buccal swab aja, apa dari usapan dari mukosa dari mulut aja sudah bisa ya. Kemudian juga pemeriksaan sampel genomik ini ya bisa kita teliti lebih lanjut ya, baik itu sifatnya yang germinal diturunkan ya maupun yang somatik ya. Kemudian selain pemeriksaan genomik juga pemeriksaan deteksi dini ya. Kita mempunyai pemeriksaan sifatnya yang radiologis ya, radiologis dari pemeriksaan foto polos biasa ya, scanning ya, sampai nuklir ya, seperti PET scan ya dan lain-lain ya. Itu semua adalah bagaimana kita berusaha melakukan deteksi dini dan berusaha juga memeriksakan kalau itu kanker. Memang kita mempunyai fasilitas pemeriksaan yang lebih canggih ya, sehingga kita bisa mengetahui pengobatan yang presisi ya. Kemudian juga selain pemeriksaan radiologis tersebut ya, memang deteksi dini di sini juga ada pemeriksaan seperti pap smear ya, bahkan di Darmais ini lebih canggih lagi pap smear-nya ya, jadi bisa memeriksa genotyping dari HPV-nya sendiri ya. Dan banyak sih deteksi dini lagi ya, dan bahkan kalau memerlukan ya pemeriksaan deteksi dini seperti pemeriksaan biopsi ya, sifatnya biopsi jarum halus sampai biopsi yang sifatnya harus melakukan pemeriksaan core biopsi dan lain-lainnya ya. Tentu sahabat podcast Darmais ya, di Rumah Sakit Darmais tersedia deteksi dini ya, sehingga tidak perlu khawatir dan takut lagi untuk memeriksakan deteksi dini di Rumah Sakit Kanker Darmais. Baik dokter, tanpa terasa 30 menit sudah kita lewati dok. Jadi kita berharap sahabat podcast Darmais bahwa Darmais adalah merupakan suatu rumah sakit harapan ya dok. Harapan Betul. kita bersama bahwa kanker ternyata tidak seserem yang kita bayangkan. Betul. Dan memang pengobatannya juga sudah sesuai ya dok, sudah canggih-canggih, efek samping juga sudah mulai berkurang. Mungkin statement terakhir dok, terkait pesan apa yang ingin dokter sampaikan buat sahabat Darmais terkait pembahasan hari ini. Jadi mohon maaf tadi lupa dok. Jadi topiknya ini tadi kanker nggak pakai alarm dok. Deteksi dini itu penting. Silahkan. Betul. Jadi sahabat podcast Rumah Sakit Kanker Darmais ya, pertama kita harus waspada terhadap kanker ya. Lakukanlah pemeriksaan dini oleh kita sendiri. Pemeriksaan sendiri ya sangat penting ya. Kedua adalah deteksi dini yang penting ya. Lakukanlah pemeriksaan medical check up secara rutin ya. Nah, seperti saya katakan tadi ya, bahwa deteksi dini itu merupakan pencegahan dan bisa menyelamatkan hidup kita.
Early detection is the best protection and save your lives. Dan yang penting, kalau kita terkena suatu kanker, jangan khawatir. Pengobatan sekarang lebih minimal invasif ya, dari pembedahan, kemudian juga dari sistemik terapi ya, lebih presisi dan individual, sehingga efek sampingnya juga tidak perlu lagi dikhawatirkan dan dapat memberikan kesembuhan yang baik ya. Rehabilitasi radioterapi ya. Radioterapi juga penting ya untuk menunjang keberhasilan terapi. Radioterapi juga memang sekarang sudah lebih modern lagi, efek sampingnya lebih minimal ya, karena ke target organnya juga sudah lebih baik sekarang. Kemudian juga terapi-terapi supporting lain, jangan khawatir ya. Dalam kita berjuang menghadapi kanker, Anda tidak sendiri ya. Anda akan bersama-sama dengan kita ya. Anda akan bersama keluarga, Anda akan disupporting oleh masyarakat, oleh survivor, sehingga kita bersama-sama berjuang. Penyakit kanker bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjuangan kita. Semoga hidup kita akan lebih bermanfaat, mempunyai kualitas hidup yang baik, dan hidup kita penuh dengan rasa syukur dan beribadah. Amin. Mudah-mudahan semua sahabat podcast Darmais dalam keadaan sehat, apapun, andai kata keluarga kita sendiri menderita kanker, mari kita sama-sama berjuang dan mari kita mendapatkan kesembuhan dan kualitas hidup yang baik. Terima kasih sahabat-sahabat Darmais, semoga bermanfaat, dan mohon maaf Pak Farudin. Sama-sama dokter. Ya, mohon maaf sahabat-sahabat podcast jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, dimohonkan maafnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih dokter atas kesempatannya. Mungkin bagi sahabat podcast Darmais, kami sampaikan dapat melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker Rumah Sakit Kanker Darmais melalui medical check up dan early detection di Gedung Cendana lantai 3. Bisa hubungi informasi lebih lanjut, hubungi melalui WhatsApp 0812 588 2246. Saya ulangi 0812 588 2246. Demikian, terima kasih para pemirsa podcast Darmais. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita itu bermanfaat. Amin. Jika ada hal-hal yang mau disampaikan, bisa hubungi kami. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.